2 hari berlalu. Sejak pertemuannya dengan Vita, Bima lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar tamu rumahnya. Entahlah, mengapa kamar itu saat ini menjadi tempat favorit. Tempat itu seperti memberikan kenangan tersendiri baginya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Biasanya Bima lebih suka keluar rumah dan mencari inspirasi. Sesuai perjanjiannya dengan kedua orang tuanya, selain menjadi dokter, Bima diwajibkan juga mengerti dunia bisnis. Sebagai anak pertama sekaligus anak laki-laki satu-satunya, Bima diharapkan bisa menjadi penerus sang ayah. Sungguh, andai bisa memilih, Bima ingin menekuni satu pekerjaan saja. Setidaknya hanya satu yang cukup menguras otaknya. Tapi, sekali lagi, Bima tak punya pilihan. Ia harus tetap menuruti keinginan kedua orang tuanya. Karena mereka juga telah mendukungnya cita-citanya untuk menjadi dokter. Belum lagi, saat ini ayahnya sedang sakit keras dan menginginkan dirinya untuk segera menikah. Ini sungguh membuat Bima stres. "Woi, ngelamun aja. Napa?" tanya salah satu teman Bima. Langsung nyelonong masuk ke dalam kamar di mana dia sedang memikirkan keputusan yang harus ia ambil. Perihal keinginan kedua orang tuanya, agar dia segera menikah. Ran, tumben datang. Ada apaan? Sambut Bima. Balikin mobil apa lagi? Tumben nggak keluar. Napa? Tanya Randika, teman nongkrong Bima. Pusing aku, jawab Bima singkat. Kenapa? Emas suruh pulang. Lah, cuma disuruh pulang. Kirain disuruh kawin. Jawab teman Bima sembari terkekeh. Bima sedikit melirik kesal. Enggan menjawab, sebab apa yang diucapkan sang sahabat seakan tidak tahu, bahwa kegalauannya saat ini adalah poin kedua dari pernyataannya tersebut. Udah disuruh pulang ya pulang sana. Ngapain mengulur waktu, balas teman baiknya itu. Entahlah. Stres aku, jawab Bima sembari mengelap peluh yang mulai keluar dari keningnya. Sabar, emang kenapa sih? Tanya sahabat Bima lagi. Kamu tahu kan keadaan papaku sekarang? Penyakit yang beliau derita semakin parah. Beliau ingin melihatku menikah. Bima mengusap pelan wajahnya. Sepertinya lelah telah memeluk raganya kali ini. Oh walah, sudah kuduga. Kalau gitu ceritanya, ya kawinlah. Udah punya gebetan kan? Canda pria itu. Belum. Kalau aku punya pasti udah aku kenalin ke kamu. Jawab Bima malas. Lah yang hari itu kamu tolongin di klub siapa? Bukan Ayang Beb toh? Randika melirik Bima. Bukan. Udah ku bilang dia itu pacar teman. Masih aja nanya. Jawab Bima, terlihat tak senang. Lah kirain. Tapi cantik tuh cewek. Kalau belum ada yang punya. Aku mau juga, sumpah. Randika terkekeh. Sedangkan Bima hanya diam, karena ia tahu apa yang diucapkan sahabatnya ini adalah benar adanya. Namun sayang, Bima tak bisa mendekati wanita itu. Di sampingnya ia pacar temannya, yang ia tahu, wanita itu juga sedang hamil. Ah, sudahlah. Sebaiknya kamu pulang. Aku mau tidur. Daripada mikirin sesuatu yang gak jelas begini. Bisa gila aku lama-lama. Ucap Bima sembari beranjak dari pembaringan itu. Menarik tangan Randika, meminta pria itu untuk keluar. Dasar, kalau ada masalah itu dipikir. Dicari jalan keluarnya. Bukan malah ditinggal tidur. Ucap Randika sambil mengikuti langkah sang sahabat. Aku bukan tipe pemikir. Jalani aja. Daripada nanti stres. Terus oleng. Kan bahaya, jawab Bima lagi. Wait, Randika menghentikan langkahnya. Apaan? Aku mau nanya sesuatu. Apaan sih? Bima berkacak pinggang. Bukan menantang tapi merasa lelah. Ada kenalan suster enggak yang baik? Buat ngerawat luka omaku. Tanya Randika. Ngerawat luka? Yang biasanya kemana? Tanya Bima. Enggak tahan. Kamu tahu kan, omaku super cerewet bin galak, jawab Randika. Spontan ingatan Bima pun tertuju pada Nadia. Suster galak yang sering ia goda. Ada, nanti aku kenalin, ucap Bima sembari tersenyum licik. Beneran,
Tapi orangnya mau enggak jujur aku aja gengsi. Randika terdiam, sepertinya memang sudah putus asa menuruti keinginan wanita yang membesarkannya itu. Mau pasti mau. Siapa dulu yang nyuruh? Yang penting kalau kasih yang sesuai. Pasti dia mau kerjanya seminggu berapa kali. Bima mengajak Randika duduk di sofa. Kalau bisa setiap hari, kan cuma ganti perban doang. Kalau yang ngerawat setiap hari udah ada kan, jawab Randika. Oke, siang ini ready. Jawab Bima sembari tertawa dalam hati. Rasanya hidupnya akan kembali berwarna. Sebab ia bisa menindas seseorang yang bisa dikatakan musuh besarnya. Aku tunggu di mana nih? Di rumah atau di sini? Jujur, Randika sudah tak sabar. Sebab mulai hari ini, belum ada yang berani merawat luka omanya. Tadi pas pulang, wanita itu berteriak kesakitan. Mengumpat kesal dan marah pada perawat yang menjaganya. Sebentar lagi aku antar. Kamu pulang aja. Nih suster bisa dibilang tahan banting. Tapi ingat jagain. Tapi Bolen juga ditindas. Sepertinya menenangkan. Bima terkekeh. Randika mengerutkan kening heran. Sepertinya Bima sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Apakah dia seseorang yang spesial? Randika terlihat curiga. Enggak juga sih. Tapi sejak kenal nih cewek, sisi jahilku kambuh. Suka aja aku ngeledek dia, mainin dia. Jawab Bima jujur. Tiati, entar baper. Enggak, dia bukan tipeku. Hili, emang tipemu yang kayak mana? Bima diem, hanya menjawab dengan lirikan. Sebenarnya ia tertarik dengan seseorang. Selepas mengetahui kebenaran tentang putra mereka, Laskar dan Laila terlihat bersemangat. Hatinya begitu lega. Sebab seburuk-buruknya Zain, dia masih bisa menjaga batasan. Oleh sebab itu, Laila melarang sang suami untuk menyembunyikan Z dari jangkauan Zain. Papa jadi nggak habis pikir dengan putra kita itu mah, ucap Laskar. Tapi Mama bangga, ternyata seburuk-buruknya Zain, tidak sembarangan menanam benih. Laila terkekeh, tapi dia termasuk pria lamban. Papa kadang-kadang malas menunggunya, ucap Laskar. Laila mengangguk menyetujui, karena apa yang diucapkan sang suami. Itu adalah suatu yang tak bisa ditolak. Bukti yang diinginkan akhirnya bisa Zain dapatkan. Berkat CCTV yang ia pasang di dalam apartemennya. Berkas tiket bepergiannya juga tak lupa ia bawa. Bahwa selama ini ia pergi sendiri. Tidak bersama Vita. Bukan hanya itu. Zain begitu gigih mencari bukti bahwa dirinya bukanlah pria buruk seperti yang diucapkan oleh Vita. Untuk membuktikan itu, Zain juga pergi ke Singapura untuk meminta rekaman CCTV di sana. Bahwa dirinya tidak mengajak Vita pergi ke hotel, seperti yang dituduhkan padanya. Demi kembali pada Z, Zain sudah berjanji akan melakukan apapun bahwa dirinya bukan pria bangsat. Zain melempar bukti-bukti yang Vita minta kepadanya. Tepat di depan wanita itu. Di meja kerja Vita. Apa ini? Tanya Vita, sedikit kesal. Sebab Zain dinilai kurang sopan. Masuk ke ruang kerjanya tanpa membuat janji dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Bukankah itu yang kamu minta? Kita tidak pernah tidur bareng Fit. Kenapa kamu sejahat itu sama aku? Tanya Zain, menatap tajam ke arah wanita yang sukses membuatnya membenci itu. Vita mengambil bukti-bukti yang Zain sodorkan. Namun, bukti itu malah disepelekan oleh Vita. Menurutnya ini masih kurang. Bagaimana dengan video ini? Tanya Vita ketika mereka berdua berciuman mesra di ruang kerja Zain. Zain menatap video itu. Rasanya ingin sekali ia menamparkan wanita ular ini. Andai dia bukan wanita, batin Zain kesal. Kamu jangan mengada-ngada Fit. Kamu nggak kasihan apa? Istriku sedang hamil. Kamu nggak kasihan dia tertekan begitu? Kalian kan sama-sama perempuan. Masa kamu nggak ada hati sih? Zain sedikit mulai frustasi menghadapi Vita. Seharusnya abang mikir itu di awal. Sebelum ngejar Vita. Sebelum menceraikan istri abang. Yang tulus itu nggak selalu ada bang. Yang setia juga nggak selalu ada.
Terus abang mau cari yang kayak gimana lagi? Ya, kalau sekarang abang ngadepin wanita ular kayak Vita, itu sih resiko abang. Vita beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mengambil minum. Sebab jujur di sudut hati yang terdalam, ia tak tega membuat mantan iparnya ini tersiksa. Fit, kamu kan tahu aku. Abang kenapa? Pelin-pelan. Nggak punya pendirian. Baru nyadar sekarang. Cecar Vita santai. Kamu keterlaluan Fit, ucap Zain. Siapa di sini yang keterlaluan? Memangnya Vita yang godain abang duluan? Bukannya abang sendiri yang datang ke Singapura nyatain cinta abang ke Vita? Kok sekarang jadi Vita yang salah? Nggak jelas banget dah. Vita meneguk air yang ada di gelas miliknya. Iya. Di waktu itu aku memang salah. Tapi nggak seharusnya juga kamu fitnah aku menghamili kamu. Kita kan nggak pernah tidur Fit. Bagaimana kita bisa hamil? Zain menatap teduh pada Vita. Sedangkan Vita melirik menahan tawa. Abang kan tahu kalau Vita terlalu cinta sama abang. Suka-suka Vita lah mau ngelakuin apa juga. Ya kalau sekarang abang pusing dengan kelakuan Vita, ya nikmati aja. Ini belum seberapa dibanding rasa sakit yang pernah abang kasih ke Kak Ste. Ke Kak Zi. Untung Vita cuek. Coba kalau Vita wanita perasan. Bisa tambah kurus nih badan, jawab Vita santai. Gila kamu Fit, emosi Zain mulai memuncak. Gila, aku gila. Terus abang apa? Abang pria baik. Astaga, bang. Sepertinya abang harus pergi ke Pak Ustadz. Buat diruat biar sadar. Kalau abang jauh lebih gila dibanding Vita. Vita meremas foto-foto yang Zain bawa. Andai Zain masih membantahnya, mungkin bukti-bukti ini sudah Via lempar ke wajah Zain yang menjengkelkan itu. Oke. Baiklah, mungkin kamu benar. Aku memang gila. Kamu gila, aku gila. Jadi kita sama gila. Terima kasih atas jawaban yang kamu kasih ke aku. Ternyata di samping gila, kamu juga bodoh. Ucap Zain sembari menunjukkan rekaman suara Vita yang tanpa disengaja mengakui bahwa dirinya tidak hamil. Terang saja, Vita melotot. Tidak menyangka bahwa Zain jauh lebih cerdik darinya. Dengan kesal, Vita pun beranjak dari tempat duduknya. Menarik tangan Zain agar pria menjengkelkan itu segera pergi dari hadapannya. Jangan coba-coba bermain api denganku. Kalau tidak ingin terbakar, ucap Zain memperingatkan. Bodoh, Vita menatap tajam ke arah Zain. Jadi gimana? Masih mencintaiku? Ledek Zain. Tidak akan. Sampai mati pun tidak akan. Teriak Vita kesal. Zain tertawa, lalu sebelum pergi, ia mencolek dagu Vita. Tentu saja dia sengaja memancing emosi Vita. Vita yang notaben gampang terpancing. Tentu saja langsung emosi tingkat dewa. Dasar gila, umpat Vita. Terima kasih. Zain tersenyum. Pergi dari sini. Pergi, teriak Vita. Tanpa kamu suruh, aku juga bakalan pergi. Mantan adik iparku sayang. Makasih ya atas cintanya, ledek Zain lagi. Siapa bilang aku mencintaimu? Aku tidak pernah mencintaimu Zain, Bagaskara Abraham. Dasar pria gila. Vita menatap emosi pada Zain. Sedangkan Zain hanya tersenyum. Tak ingin terus terpancing emosi oleh ledekan Zain, Vita pun masuk ke dalam ruangan dan membanting pintu sekeras mungkin. Sedangkan Zain tertawa senang karena ia mendapatkan bukti tanpa bersusah payah memaksa wanita itu mengakuinya. Di sisi lain, sesuai janjinya pada Randika, Bima pun langsung mencari keberadaan Suster Nadia. Tentu saja untuk menindas gadis itu. Bima menyukainya. Beruntung ketika Bima memarkirkan mobilnya, terlihat Nadia sedang melintas di depannya. Sepertinya dia sudah selesai tugas dan hendak pulang. Nat, panggil Bima. Nadia yang sudah hafal dengan suara menjengkelkan itu. Tentu saja sangat malas meladeni. Dia sudah tahu. Jika Bima mendatanginya, pasti akan menindasnya. Tidak lain. Nat, sini. Dipanggil kok malah manyun gitu. Ledek Bima. Ogah, pasti dokter mau menindas saya kan? Jawab Nadia. Ih, kok tahu sih? Nadia, kamu memang gadis cerdas.
Jawab Bima sambil memukul lembut kepala Nadia dengan map yang ia lipat sedemikian rupa. Tuh kan, belum apa-apa udah mukul. Ada apaan? Nadia kembali menatap tajam ke arah Bima. Aku ada kerjaan buat kamu. Ucap Bima, sambil mengangkat satu alisnya. Ogah, tidak akan. Tolak Nadia ketus. Tak ingin meladeni kegilaan sang dokter. Nadia pun berniat meninggalkan pria itu. Mau kemana? Nggak sopan ya, orang tampan lagi bicara. Dia main pergi aja. Lihat nih, aku sebar video kamu lagi tidur meces ya. Nah, ancam Bima. Spontan, Nadia pun menghentakkan kakinya kesal. Pria jelek ini selalu sukses membuatnya jengkel. Nah gitu dong, kan manis kalau nurut. Canda Bima. Kerja apaan? Ogah saya kalau berurusan ama keluarga ama Aju dan Kak Z. Mending kamu sebar aja tuh video. Ucap Nadia pasrah. Udah suuzon aja. Kerjaan ini jauh mengasihkan dibanding itu. Gajinya juga lumayan gede. Biar kamu cepat kaya. Baik kan aku cariin kamu kerja. Ucap Bima lagi. Abis kerja apaan? Jangan aneh-aneh ya. Enggak, ini sesuai passion kamu kok. Merawat orang yang lagi atit. Mau kan? Mau, asalkan jangan bung. Astaga, mana ada pria setampan aku tukang bung sih. Aku pria jujur tahu. Bima terkekeh. Tapi tukang tindas. Nadia mengkidik ngeri. Mana ada si teman kamu sebaik aku. Dicariin kerjaan. Biar cepat kaya. Naik haji. Kok dibilang tukang tindas? Gimana sih? Bima kembali memukul pelan kepala Nadia. Membuat emosi gadis ini kembali tersulut. Jangan pukul-pukul, Nadia melirik kesal ke arah Bima. Sedangkan Bima hanya terkekeh. Tak banyak bicara. Bima pun segera menarik tangan Nadia dan mengajak suster cantik itu pergi ke rumah di mana calon majikan Nadia berada.